Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Intania dengan NPM 101214112, kelas C9, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Ma'rifatul Insan guna untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Berikut adalah cuplikannya. Ma'rifatul Insan yang pertama yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Sedangkan secara istilah yaitu sebuah konsep atau fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Yang kedua yaitu ada asal penciptaan manusia. Yang pertama adalah diciptakan dari tanah, sebagaimana tercantum dalam firman Allah, Quran Surat Al-An'am ayat 2. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal atau kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Yang kedua yaitu diciptakannya ruh. Ruh adalah zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Selanjutnya itu ada unsur manusia. Manusia terdiri dari 3 unsur yaitu yang pertama kolbu atau hati, yang kedua akal, dan yang ketiga jasad. Yang pertama yaitu kolbu atau hati. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Secara lugawiyah, kolbu memiliki arti yaitu jantung. Sedangkan makna secara hakikiyah, kolbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud, namun ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan kolbu. Yang kedua yaitu akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula al-aqlu atau akal. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalbu atau hati. Yang ketiga yaitu jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Jasad digunakan sebagai pelaksana sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa ada jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Selanjutnya yaitu amanah manusia. Sebagai makhluk di muka bumi, manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa satu yaitu amanah al-ibadah atau ibadah, sebagaimana dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Satu yaitu kaum munafik. Kaum munafik adalah menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin, padahal tidak. Kedua yaitu kaum musyrik. Mereka tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Dan yang terakhir yaitu kaum mukmin. Mereka melaksanakannya lahir maupun batin. Yang kedua yaitu amanah al-khalifah atau kepemimpinan di muka bumi. Allah Ta'ala menegaskan amanah ini melalui firman-Nya Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya itu ada balasan. Allah Ta'ala menyiapkan al-jaza'u atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebaikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara, balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu.
Materi Ma'rifatul Insan yang kedua yaitu ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang pertama yaitu hakikat manusia sebagai makhluk, diantaranya ada alal fitrah atau berada di atas fitrah, lemah, bodoh, serta fakir. Manusia diciptakan alal fitrah maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan doif atau lemah, kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadang mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan zahil atau bodoh. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Terakhir yaitu fakir. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Selanjutnya yaitu manusia dimuliakan. Pertama, dimuliakan dengan ditiupkannya ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafku ruh atau telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Yang kedua yaitu memiliki keistimewaan, di antaranya raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal, agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan, alam semesta, serta menciptakan alat pengangkut di darat, lautan, maupun udara. Yang ketiga yaitu ditundukkannya alam kepadanya. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Az-Zasiyah ayat 12 yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Selanjutnya adalah manusia dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Manusia diberi tanggung jawab ibadah dan khalifah. Pertama yaitu ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Yang kedua yaitu khalifah. Di antara tugas khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najir, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun atau diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufur. Selanjutnya ada balasan atau pertanggungjawaban yang bisa berakibat surga atau berakibat neraka. Manusia adalah makhluk yang maziyun atau mendapat balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebaikan akan mendapat balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga, sedangkan mereka yang ingkar dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Materi yang ketiga yaitu taqatul insan atau potensi manusia. Menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Menurut pandangan Islam, potensi adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalamnya. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi 1. Potensi pendengaran, 2. Potensi penglihatan, dan 3. Potensi hati. Selanjutnya ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus bersalah dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama yaitu al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Berkenaan dengan al-khalifah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan manusia. 1. Manusia bukan pemilik yang hakiki, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, manusia harus mengembangnya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut, yakni Allah Ta'ala. Ketiga, dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu al-hianat. Bagi manusia yang memilih sikap hianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina, seperti kal-an'am atau bagaikan binatang ternak, kal-kalbi bagaikan anjing, kal-kirdi monyet, dan
kal hinjir seperti babi, kal hasabi seperti kayu, kal hijarah seperti batu, kal himar seperti keledai, dan kal ankabut. Materi Ma'rifatul Insan yang keempat yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Definisi jiwa. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Terdapat pula tingkatan nafsu manusia, diantaranya 1. Nafsul mutmainnah atau jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua yaitu jiwa yang aruh, kolbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Yang ketiga itu jiwa yang aruh, kolbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.